Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Zulkifli dari kelas A24 dengan NIM 22813113187. Insyaallah video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata pelajaran micro teaching. Sebelum saya mulai, kertas yang saya pegang adalah soal-soal yang akan saya jawab dan bukan merupakan contekan. Bismillah. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjadi pendidik yang ideal? Apa saja standar-standar primer yang harus dimiliki pengajar? Tentu menjadi pengajar adalah sesuatu tantangan yang cukup berat untuk kita. Karena sebagai pendidik kita bertujuan untuk mencetak peserta didik yang ideal, peserta didik yang unggul, peserta didik yang berprestasi. Sehingga sebagai pendidik kita harus memiliki beberapa kompetensi. Kompetensi pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu memahami teori belajar dan metode pengajaran. Tentu sebagai seorang pendidik kita harus memahami metode atau teori belajar dan metode pengajaran sehingga apa yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan kepada pendidik atau tenaga atau peserta didik yang kita ajar. Kemudian yang kedua, kompetensi profesionalisme, yaitu menguasai materi pelajaran. Tentu menguasai materi pelajaran sangat penting bagi pendidik karena materi yang akan kita sampaikan harus juga kita pahami sebelum menyampaikan kepada peserta didik yang akan kita ajar. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus menguasai materi pelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian, selain itu, kita harus juga memiliki kompetensi personal, yaitu memiliki integritas yang tinggi, memiliki empati yang tinggi, dan kesadaran yang tinggi pula. Karena sebagai pengajar, tugas kita bukan hanya mengajar, namun juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, memiliki kesadaran, memiliki empati yang cukup tinggi, sehingga kita mengetahui suasana hati dan kita bisa bersosialisasi dengan peserta didik kita. Sehingga jarak antara guru dan peserta didik juga memiliki chemistry atau ikatan yang kuat antara guru atau pendidik dengan peserta didik. Kemudian selain kompetensi itu, sebagai pendidik kita juga harus memiliki kompetensi sosial atau berkomunikasi yang efektif. Tentu sebagai pendidik kita akan banyak berkomunikasi dengan orang-orang. Kita akan banyak berkomunikasi dengan peserta didik, sehingga ilmu berkomunikasi ini sangat penting kita pelajari, sehingga kita mengetahui bagaimana cara mengekspresikan, bagaimana cara berkomunikasi dengan peserta didik kita. Kemudian pertanyaan kedua, adakah cara atau teknik untuk membangun suasana di kelas agar kondusif, asik, dan hidup? Tentu, suasana kelas sangat mempengaruhi dengan suasana hati para peserta didik. Ada beberapa yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik agar suasana kelas kita kondusif dan nyaman. Yang pertama, kita harus membuat lingkungan kita nyaman dan terasa aman. Tentu, sebagai pendidik, kita harus membuat kelas yang kita tempati mengajar sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi peserta didik, sehingga peserta didik tidak memiliki tekanan batin, tidak memiliki tekanan dalam belajar. Ketika mereka atau peserta didik tidak memiliki tekanan dalam dirinya, insya Allah
pelajaran yang kita sampaikan akan tersampaikan dengan baik. Kemudian selanjutnya kita harus memperhatikan metode pengajaran variatif, ya. Tentu metode pengajaran tentu metode pengajaran harus bervariatif, ya. Harus memiliki variatif, harus memiliki variasi-variasi agar peserta didik tidak bosan atau tidak jenuh dengan metode pengajaran yang kita lakukan. Kemudian kita harus membuat rencana pelajaran yang jelas. Tentu rencana pelajaran yang jelas ini sangat penting untuk supaya peserta didik terarah. Kemudian pemanfaatan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi juga ini sangat penting. Karena kenapa? Sebagaimana yang kita tahu, anak-anak zaman sekarang itu cenderung kepada teknologi. Sebagai pendidik, kita harus mengikuti zaman tersebut. Kita harus mengikuti zaman. Jangan monoton dengan pengajaran atau metode pengajaran yang dulu-dulu. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Ini juga menjadi metode pengajaran yang variasi, yang variatif dengan menggunakan teknologi, baik menggunakan media gambar, media video, media audio dan sebagainya, sehingga apa yang kita sampaikan tidak bosan didengar oleh peserta didik kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana mengatasi anak didik yang tidak patuh atau sedang dalam mode malas. Tentu sebagai pendidik kita pasti pernah atau sering bertemu dengan siswa-siswa atau anak didik yang kurang patuh atau dalam mode malas. Tentu sebagai pendidik kita harus mencari solusi. Jangan ada pembiaran dalam hal tersebut. Karena bagaimanapun itu, kita sebagai pendidik memiliki tanggung jawab atas peserta didik kita. Apa saja yang harus kita lakukan dalam ketika ada pendidik atau ketika ada peserta didik yang malas atau tidak patuh? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya. Apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi latar belakang sehingga peserta didik malas belajar. Apa yang menjadi penyebab peserta didik tidak patuh? Kita harus mengidentifikasi. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita melakukan komunikasi secara personal, berbicara dari hati ke hati. Terkadang siswa atau peserta didik yang tidak patuh atau malas memiliki masalah-masalah yang perlu diselesaikan atau perlu dibicarakan. Kadang peserta didik atau kami juga bahkan biasa menemukan ketika kami mengajak komunikasi peserta didik, ada saja masalah yang membuat mereka tidak semangat dalam belajar. Contoh misalnya dibully, atau ada hal-hal atau ada teman yang mengejeknya, atau yang selanjutnya adalah ada masalah yang di luar sekolah, misalnya masalah keluarga yang membuat dia tidak semangat dalam belajar. Tentu hal ini perlu komunikasi juga terhadap orang tua peserta didik. Jadi yang paling penting dalam mengatasi anak didik yang tidak patuh atau malas adalah komunikasi yang efektif atau komunikasi secara personal terhadap antara peserta didik dengan guru tersebut. Kemudian yang terakhir adalah apakah pendidikan formal di Indonesia sudah dalam wujud ideal dan mampu memberikan atau mencetak anak didik unggulan dan berpendidikan. Tentu kualitas pendidikan tergantung dari bagaimana atau apa hasil yang telah dicetak, yaitu peserta didik kita. Apakah pendidikan sekolah-sekolah telah mencetak siswa-siswa yang berprestasi? Apakah dengan bersekolah pendidik telah mencetak generasi-generasi yang maju? Tentu kualitas pendidikan formal di Indonesia telah membuat kemajuan. Banyak di antara pendidik
peserta didik yang mampu bersaing di ranah internasional. Namun hal ini menurut presentasi belum cukup untuk dikatakan berkualitas, karena menurut saya masih banyak berseliweran berita-berita di media bagaimana pendidikan di Indonesia ini cukup buruk, ya. Bagaimana media menggambarkan pendidikan di Indonesia ini sangat memprihatinkan, terutama di daerah-daerah timur, yang dimana bahkan ada desa yang tidak tersentuh oleh pendidikan formal di Indonesia. Tidak hanya di daerah timur, ya. Banyak juga orang-orang atau di jalanan yang kita temui anak-anak yang tidak bersekolah, tidak memiliki pendidikan karena keterbatasan biaya. Oleh karena itu, tentu kualitas pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan kembali. Ya, keterjangkauan pendidikan belum merata, ya, kualitas guru juga belum memenuhi, ya, atau belum seragam. Oleh karena itu, saran kami, ya, Indonesia perlu membenahi pemerataan pendidikan, perlu membenahi program-program pendidikan, ya, perlu memberikan pelatihan-pelatihan yang menunjang pendidik, ya, menunjang guru-guru, menunjang kompetensi guru dalam mengajar. Itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.